Maka malaikat pun menangis. Allah menciptakan seluruh makhluk dalam keadaan berbagai rupa. Ada manusia, bumi, bintang, pohon, gunung, binatang, dan lain-lain. Lalu ada satu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ia selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Makhluk tersebut tak lain adalah malaikat. Malaikat adalah hamba yang dimuliakan. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Malaikat dijadikan sebagai fitrah taat kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah telah menciptakan para malaikat dan menentukan bahwa mereka akan selalu mentaatinya dan beribadah kepadanya. Di antara mereka, ada yang ditugaskan menyampaikan wahyu, ada yang ditugaskan menurunkan rezeki, ada yang ditugaskan menjaga gunung-gunung, ada pula yang ditugaskan sebagai makhluk yang selalu beribadah, sholat dan bertasbih, serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa beriman, di balik sifat-sifat istimewa yang dimiliki para malaikat, banyak riwayat yang mengatakan bahwa malaikat pun juga pernah menangis. Lalu hal apa yang menyebabkannya? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya. Pemirsa, salah satu hal yang menyebabkan malaikat menangis adalah saat mencabut nyawa. Dalam kitab Tazkirah, karangan Imam Qurtubi, terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa malaikat maut tertawa dan menangis saat mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat pun menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu, dia sudah kucabut nyawanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas ku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi tersebut, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu." "Lalu apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Malaikat menjawab, "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak tahu ya Allah." Allah pun menjawab, "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Dikisahkan pula bahwa malaikat Jibril dan Mikail menangis ketika Allah melaknat iblis. Pemirsa beriman, tahukah Anda, iblis merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah dan merupakan makhluk yang dihormati oleh malaikat. Kasih sayang Allah kepada iblis dapat dilihat dari taufik yang diterima iblis untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, karena ibadahnya yang sangat taat, dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat, sehingga dapat memahami keindahan, kesucian, dan kebersihan mereka. Namun, iblis telah melakukan kesalahan yang sangat besar, sehingga ia dilaknat oleh Allah dan diusir dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam,
Maka Allah memerintahkan seluruh malaikat termasuk iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, bukan dengan sujud ibadah, namun sebagai penghormatan kepadanya, menampakkan kelebihannya dan sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud kepada Adam alaihissalam kecuali iblis. Lalu iblis berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena ia merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud, sedangkan mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat bersujud kembali untuk kedua kalinya. Seraya bersyukur, tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong, tetap enggan sujud. Dia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman yang artinya, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surah Sa'ad 77 hingga 78. Ketika Allah membalas tipu daya iblis tersebut, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Pemirsa, perkara gaib memang tidak bisa ditetapkan oleh pendapat manusia, namun harus sesuai dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis. Dalam perkara ini tidak ada satupun hadis sahih yang meriwayatkan bahwa malaikat pun menangis. Di dalam firman Allah hanya disebutkan sifat-sifat malaikat yang diantaranya adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah menangisnya malaikat Jibril dan Mikail ketika Allah melaknat iblis adalah kisah yang buatan manusia dan tidak berasal dari firman Allah maupun sabda dari Nabi Muhammad. Tidak juga ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa malaikat menangisi kematian orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semakin giat untuk mempelajari agama Islam agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Amin ya rabbal alamin.